Busana daerah, pakaian daerah atau pakaian adat adalah busana khas yang melambangkan identitas budaya, suku, atau wilayah geografis tertentu. Biasanya dikenakan pada acara-acara adat, acara keagamaan, pernikahan, atau perayaan hari besar sebagai simbol kebanggaan dan warisan budaya, yang juga mencerminkan status sosial, sejarah, dan nilai-nilai filosofis suatu daerah. Teman-teman, jika kita melihat pakaian adat hari ini, mungkin kita hanya melihat keindahannya saja. Namun sejarah di baliknya sangatlah panjang dan kompleks. Mari kita bedah bagaimana busana ini bertransformasi dari masa ke masa. Pakaian adat bermula dari kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari lingkungan. Namun, seiring berkembangnya peradaban kerajaan di Nusantara, fungsi pakaian bergeser menjadi simbol status. Di masa ini, busana menjadi penanda siapa Anda dalam hierarki sosial. Hanya kaum bangsawan yang boleh memakai bahan tertentu seperti sutra atau perhiasan emas yang rumit. Sementara, rakyat biasa menggunakan bahan yang lebih sederhana dari serat alam. Pada abad ke-15, inilah titik balik paling menarik dalam sejarah busana kita. Sejak abad ke-15, Nusantara menjadi titik temu pedagang dunia. Hal ini memicu terjadinya akulturasi budaya yang luar biasa. Contohnya itu ada kebaya encim yang muncul dari interaksi dengan peranakan Tiongkok di wilayah pesisir Jawa. Memiliki ciri khas sulaman atau bordir bunga yang detail pada bagian pinggiran kain yang menggunakan potongan lebih pendek di bagian depan atau meruncing dibandingkan dengan kebaya tradisional lainnya. Dan juga ada kebaya noni yang terlihat jelas pada foto kebaya putih bersih dengan detail renda yang rumit di bagian ujung lengan dan badan. Dahulu dipakai oleh wanita Belanda atau peranakan Eropa yang menetap di Indonesia karena bahan kainnya yang ringan dan cocok dengan iklim tropis. Membawa teknik tekstil barat yang kemudian diserap menjadi salah satu model kebaya paling elegan di Indonesia. Dan kini fungsi busana daerah telah berevolusi sepenuhnya. Dari yang dulunya membedakan kasta, sekarang busana daerah justru menjadi simbol persatuan nasional dan kebanggaan akan warisan budaya. Melalui regulasi pemerintah dan acara kenegaraan, busana daerah kini menjadi identitas kolektif kita sebagai bangsa yang bineka namun tetap satu. Fungsi. Kenapa kita harus terus menjaga busana daerah? Karena fungsinya sangat krusial, yaitu 1. Sebagai identitas, menjadi kartu nama visual yang mengenalkan suku dan bangsa kita kepada dunia. 2. Penanda status, menunjukkan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat atau bahkan status perkawinannya. 3. Media upacara, menjadi elemen wajib untuk menghormati ritual sakral agar suasana terasa lebih nikmat. 4. Pelestarian dan daya tarik, menjadi cara kita untuk menjaga warisan leluhur sekaligus menjadi magnet wisata yang membanggakan bagi daerah masing-masing. Sumatera. Jadi, contoh yang pertama itu busana dari daerah Sumatera Selatan, yaitu ASEAN Gede. Bisa kita lihat dari foto tersebut, busana ASEAN Gede dari Sumatera Selatan yang memancarkan kemegahan yang kental dengan pengaruh kerajaan masa lampau. Pakaian yang didominasi warna merah marun ini menggunakan kain songket yang ditenun secara manual, dengan tambahan benang emas untuk menciptakan kesan mewah dan berwibawa. Poin utama dari busana ini adalah mahkota emas yang sangat besar di kepala mempelai wanita, yang melambangkan kejayaan, kesultanan di masa lalu serta kehormatan bagi pemakainya. Dan juga perhiasan dada yang bertumpuk juga menunjukkan kemakmuran dan strata sosial yang tinggi dalam adat masyarakat Sumatera. Lalu yang kedua, kita bergeser ke Jawa. Nah, kalau Jawa bisa terlihat bahwa fokusnya pada riasan wajah dan rambut pengantin Jawa yang sangat detail. Garis hitam pada dahi yang disebut pais itu bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kecantikan sekaligus doa agar pemakainya selalu memiliki pikiran yang jernih dan bertanggung jawab.
Penggunaan untayan bunga melati yang menjuntai melambangkan kesucian dan keharuman budi pekerti dalam budaya Jawa yang mengedepankan tata krama. Aksesoris emas di kepala dan leher menunjukkan bahwa busana ini awalnya berasal dari tradisi keraton yang kemudian menjadi standar keanggunan bagi masyarakat luas. Yang ketiga itu ada suku Kalimantan. Lihat betapa gagahnya busana tersebut. Busana adat suku Dayak yang sangat identik dengan material alami dan kerajinan tangan. Pakaian berwarna hitam tersebut dihiasi dengan motivasi manik-manik yang rumit, yang biasanya menggambarkan flora dan fauna sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Bagian yang paling ikonik adalah hiasan kepala yang menggunakan bulu burung enggang. Seekor burung yang dianggap keramat dan melambangkan kekuatan kepemimpinan, serta kesetiaan bagi masyarakat Dayak. Pria dalam foto tersebut juga menunjukkan identitas kesatrianya dengan membawa senjata tradisional sebagai lambang perlindungan. Kita masuk yang keempat, yaitu Sulawesi. Di Sulawesi ada baju bodo yang bentuknya sangat khas, yaitu memiliki bentuk potongan segi empat longgar tanpa jahitan lengan yang ketat. Pakaian ini merupakan salah satu busana tertua di Indonesia dan dikenal karena penggunaan warna-warna cerahnya. Secara tradisional, setiap warna pada baju bodo memiliki makna tersendiri yang menandakan tingkat usia atau status sosial si pemakai. Busana ini dipadukan dengan sarung sutra lipa sabe yang memiliki motif kotak-kotak khas mencerminkan identitas masyarakat Sulawesi yang dinamis namun tetap memegang teguh adat. Yang kelima itu ada Bali dengan payas agungnya yang detailnya luar biasa. Busana ini paling megah di Bali yang sering digunakan dalam upacara sakral seperti pernikahan. Ciri utamanya adalah penggunaan kain perada, yaitu kain yang dilapisi motif cat emas yang sangat rumit dan detail. Pengantin pria terlihat membawa keris yang diselipkan di pinggang sebagai simbol kejantanan dan perlindungan diri. Sementara itu, pengantin wanita mengenakan mahkota emas yang tinggi dengan hiasan bunga segar yang melambangkan keanggunan sekaligus bentuk syukur dan pengabdian kepada Tuhan melalui keindahan seni. Dan yang terakhir ada Papua yang membawa kita kembali ke akar alam semesta. Di busana Papua ini sangat menonjolkan kedekatan manusia dengan bumi. Penggunaan rok rumbai terbuat dari susunan daun sagu atau kulit kayu yang dikeringkan merupakan simbol kesederhanaan dan ketergantungan hidup pada hasil hutan. Hiasan wajah berupa garis-garis putih atau body painting seringkali terinspirasi dari motif alam atau leluhur yang melambangkan keberanian dan identitas suku masing-masing. Busana ini menceritakan tentang kejujuran masyarakat Papua dalam menjaga kelestarian alam tempat mereka tinggal.